Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Rifan Renaldi pada pembelajaran seni budaya. Dan di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membuat karya ragam hias dari logam aluminium dengan teknik tekan. Logam aluminium ini berasal dari limbah minuman kaleng, contohnya seperti yang ada di depan saya. Ini kaleng yang akan kita gunakan untuk membuat karya ragam hias dengan teknik tekan. Tidak hanya itu, saya juga akan mengajarkan cara untuk mengolah kaleng minuman menjadi logam aluminium datar yang akan kita gunakan untuk membuat karya ragam hias. Selanjutnya, saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses ini, sekaligus mencontohkan prosedur penerapan ragam hias pada logam aluminium. Kemudian, saya akan memberi kesempatan kepada kalian untuk membuat karya ragam hias seperti yang ada dalam video ini dengan ide flora ataupun fauna di rumah masing-masing. Dan yang terakhir, saya akan menayangkan hasil karya yang telah saya buat berupa ragam hias flora dan fauna dengan teknik tekan. Untuk alat dan bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada lem kertas, yang kedua ada cutter, dan yang ketiga ada ballpoint yang sudah habis tintanya, ada pula pensil, kemudian ada gunting logam. Kalian bisa menggunakan gunting lain seperti gunting kertas. Dan selanjutnya ada penggaris besi. Jika kalian tidak memiliki penggaris besi, kalian bisa mengganti dengan penggaris plastik. Selanjutnya ada buku dengan ketebalan 1,5 cm, ada juga busa hati sebagai alas, dan yang terakhir ada kaleng minuman yang sudah dibersihkan. Lanjut, kita ke tahap pengolahan kaleng. Langkah pertama, kalian siapkan buku dengan ketebalan 1,5 cm, atau kalian bisa mengukur ketinggian kaleng ini sekitar 1,5 cm. Dan langkah kedua, kalian siapkan cutter dengan ujung keluar 1 cm. Letakkan cutter di atas buku, kemudian kalian lakukan penekanan atau penggoresan kaleng menggunakan ujung cutter memutar melawan arah jarum jam. Ya, seperti ini. Kalian bisa melihatnya, ada goresan dengan ketinggian yang sesuai. Kemudian pada bagian ini lakukan hal yang sama. Kedua bagian sudah tergores. Sekarang kalian bisa merobeknya dengan menggunakan kuku. Jika kalian kesulitan, kalian bisa menggunakan bantuan dari cutter. Kalian cukup memberi lubang atau celah di bagian awal, kemudian kalian bisa melanjutkan menggunakan kuku. Ini sudah terkelupas ya. Lakukan proses ini dengan perlahan dan hati-hati, karena logam bersifat tajam. Oke, pada bagian atas kalian lakukan hal yang sama. Pada tahap pemisahan kaleng sudah selesai, dan saatnya untuk pemotongan bagian tengah agar menjadi logam aluminium datar. Tapi untuk tahap ini logam aluminium masih belum dapat kita gunakan. Langkah selanjutnya, kita harus meluruskan dengan cara menggores pada tepi meja. Baik ya, sudah cukup lurus.
Kemudian kita gunakan bantuan dari cutter untuk memotong bagian yang sobek. Cukup kalian goreskan cutter di atas permukaan. Setelah itu kalian bisa melipatnya, maka logam akan terkelupas. Logam sudah terkelupas ya. Kalian lakukan hal yang sama pada bagian tepi. Agar tidak melukai tangan, mudah sekali bukan? Sekarang kita sudah mendapatkan logam aluminium datar. Selanjutnya kita akan menuju ke tahap penerapan ragam hias di atas permukaan aluminium. Untuk langkah yang pertama, kalian harus menyiapkan desain. Di sini saya sudah menyiapkan 2 desain ragam hias flora dan fauna. Dan untuk ukuran ragam hias sendiri saya menyesuaikan dengan ukuran kaleng, yaitu berukuran 7 x 20 cm. Sudah pas ya. Untuk contoh dalam video ini saya menggunakan ragam hias flora saja. Untuk langkah selanjutnya kita akan menempelkan desain di atas permukaan logam. Yang pertama, kalian harus memotong desain sesuai dengan ukuran. Setelah kalian memotong desain, kemudian kita akan menempelkan dengan cara memberi lem pada permukaan logam terlebih dahulu. Teteskan lem kertas di atas permukaan logam, oleskan menggunakan tangan dan ratakan agar lem mudah mengering. Kemudian kalian bisa menempelkan desain di atas permukaan logam dan menggosoknya dengan jari yang masih kering. Ratakan, gosok permukaan kertas agar seluruh desain atau gambar menempel dengan sempurna. Baik, seperti ini ya proses penempelan. Tunggu hingga mengering. Kemudian kalian bisa menyiapkan busa hati atau spons eva. Letakkan logam di atas busa hati atau spons eva. Setelah dirasa desain sudah mengering, langkah selanjutnya kalian bisa memindahkan desain di atas permukaan logam dengan cara menjiplak. Pertama, siapkan ballpoint, sudah habis tintanya, dan juga ini ada busa hati. Kalian bisa menggantinya dengan kardus. Kemudian siapkan penggaris. Untuk langkah pertama kita akan membuat garis tepi dengan cara menekan menggunakan ballpoint. Lakukan penekanan mengikuti desain yang sudah kita buat. Dan ini perbedaan dari desain yang sudah ditekan dengan ballpoint. Kemudian kita mengikuti alur dari desain atau gambar yang sudah kita buat. Lakukan seluruh proses ini dengan berhati-hati. Dan desain pun sudah selesai dijiplak seperti ini.
Ini adalah hasil desain yang sudah dipindahkan di atas permukaan logam. Jika gambar atau desain sudah terjiplak, maka langkah selanjutnya kalian bisa melepas kertas di atas permukaan logam dan hasilnya akan terlihat seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat ukiran di atas permukaan logam dengan cara menekan menggunakan pensil. Letakkan logam yang memiliki gambar atau merek, ini adalah merek, di bagian atas dan yang polos di bagian bawah. Ambil pensil yang tidak terlalu runcing ujungnya, kemudian kalian bisa mulai menekan dengan cara membentuk cekungan di bagian negatif. Ingat, lakukan proses ini dengan berhati-hati agar logam tidak melukai tangan kalian. Lakukan proses ini pada bagian lain yang ingin dibuat cekung hingga selesai. Kemudian balik permukaan logam ke bagian yang cembung. Selanjutnya beri garis pada motif agar desain atau motif terlihat lebih jelas. Intinya, di sini kita membuat garis cekung di bagian belakang dan menghasilkan garis cembung di bagian depan. Maka kita akan merapikan dengan cara memberi garis tepi bagian yang sudah kita cembungkan agar terlihat lebih menonjol dan tidak meliuk-liuk, dan desain terlihat lebih jelas. Baik anak-anak, seperti itulah proses pembuatan ragam hias menggunakan logam aluminium dengan teknik tekan. Dan sekarang saatnya kalian untuk membuat karya ragam hias dengan ide flora ataupun fauna di rumah masing-masing. Setelah ini saya akan menayangkan hasil karya yang telah saya buat berupa ragam hias flora, ada juga ragam hias fauna menggunakan teknik tekan. Dan disitulah akhir dari video ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu kalian saat belajar di rumah. Selamat berkarya. Saya Rif Andenaldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.